Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa Jawa Pos TV dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Jamaah Masjid Sabilun Najah Saud Ratap Gedangan Sidoarjo. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan bermuajahah di program kajian Kini Jawa Pos TV yang hadir setiap hari Ahad dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa serta ibu-ibu, saya bersama narasumber kami ada Kiai Haji Farmadi Hashim dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Yai sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Jasnya baru ya? Pinjam. Pinjam ke butiknya ya Pak Saya khawatir melihat keliru. Manten anyar. Oh bukan. Manten lama Yai. Nah, bahasan kita pemirsa dan juga untuk ibu-ibu, kita akan bahas tentang 6 hal yang dianggap aneh. Apa ini Yai? Hadis ya Yai? Insyaallah ya. Insyaallah begitu ya. Maka baik, terima kasih Ustadz Isa Ansori dan Bunda Solihah yang alhamdulillah kali ini pagi ini wajahnya ceria semua. Amin, amin. Ceria Ya Rabbal semua. Alamin. Itu pertanda yang dipakai sudah lunas. Oh gitu. Karena ada tulisannya sudah lunas. Kalau beberapa pertemuan kemarin itu ada tulisannya belum lunas. Sekarang sudah lunas. Baik, bunda-bunda solihah, sebuah referensi Nasaihul Ibad yang ditulis oleh ulama Indonesia yang wafat di Mekah, Imam Nawawi Banten, pada halaman 65 sampai 66. Di sini pada makalah yang pertama, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, sittatu asya'a, ada 6 hal. 6, enggak sampai 7. Yang 6 hal itu hunna gharibatun fi sittati mawadi'ah. 6 hal ini dianggap aneh di tempat yang aneh. Aneh tapi nyata gitu ya. 6 hal aneh tapi nyata. Pertama, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fihi. Kata Rasulullah, idza kana al-masjidu mabniyan, manakala ada masjid mabniyan dibangun, yang dibangun itu fima baina qaumin la yusalluna fihi, di tengah-tengah kampung, di tengah-tengah jamaah, di tengah-tengah warga, yang warga itu gak sholat. Lalu buat apa? Aneh toh, masjid dibangun di tempat itu, yang tempat itu mengaku dirinya muslim tapi gak sholat. Aneh toh, tapi nyata gitu. Jadi al masjidu gharib, masjidnya aneh. Kenapa? Fima baina qaumin la yusallun, ada di tengah-tengah kampung jamaah warga, yang warga itu tidak sholat. Padahal pada hakikatnya masjid itu dibangun salah satunya adalah tempat ibadah. Ya Bun ya? Yeah. Tempat ibadah. La masjidun ussisa 'alat taqwa. Masjid itu dibangun dalam rangka menghambakan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Rasulullah hijrah ke Yasrib, ke Madinah, yaitu Masjid Quba. Yang pernah umroh, yang pernah haji, insya Allah pernah diajak ke Masjid Quba. Maka panjenengan Bun, nanti Rasulullah begitu nyampe di Yasrib itu, Rasulullah membangun masjid namanya Masjid Quba. Fadilahnya di Masjid Quba itu, kata Rasulullah Muhammad SAW, bahkan untuk tahun ini Masjid Quba dibangun. Dibangun. Di depannya juga dibangun, di sekitaran tahun ini. Karena tahun ini saya kemarin insya Allah haji bersama jamaah Sidoarjo. Tapi tidak meninggalkan bangunan yang aslinya, lamanya. Asli. Jadi di sekitarnya itu dibangun. Ya, diperbesar karena jamaahnya banyak. Kata Rasulullah, man tatahhara fi baitihi. Panjenengan nanti kalau mau ziarah ke Masjid Quba, sebelum berangkat ke Masjid Quba, panjenengan mandi dulu. Karena ada hadisnya ditulis di situ. Ditempelkan besar. Man tatahhara fi baitihi. Jadi panjenengan mandi di hotel, setelah mandi ya pakai parfum. Tsumma ata masjida Quba'in, lalu berangkat ke Masjid Quba. Lalu fasalla raka'atain, begitu nyampe di Masjid Quba, salat 2 rakaat. Tahiyatul masjid, salat sunnah mutlak 2 rakaat. Maka pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang ziarah Masjid Quba, salat 2 sunnah 2 rakaat, sama dengan orang yang menunaikan ibadah umroh. Makanya orang Madinah itu yang tidak ke Mekah, karena tempat umroh itu di Mekah kan ya? Di Mekah. Ya sebagian besar kalau ke Mekah dari Madinah kurang lebih 450 km, maka ya ke Masjid Quba untuk sholat sunnah 2 rakaat. Pahalanya sama dengan orang yang menunaikan ibadah umroh. Maka kalau yang dari Madinah mau umroh, dari Madinah mau umroh, ambil mikotnya di Bir Ali. Di Bir Ali. Asli hadisnya namanya Abyar Ali. Indonesia kakean mam singkong ka iso moni Abyar Ali jadi Bir Ali. Abyar Ali. Maka nanti dari Bir Ali itu sholat sunnah 2 rakaat di masjid situ, lalu niat nawaitul umrata wa ahramtu biha, atau labbaik Allahumma umratan, menuju Makkah menunaikan ibadah umroh. Sa'i, tawaf dan sa'i. Itu Baik. Kita masih ada di program kajian Kini Jawa Pos TV, dan ini baru satu ya, membangun masjid di tempat orang yang tidak sholat. Aneh. Tapi nyata. Baik. Kita masih akan teruskan program ini sampai pukul 6 pagi nanti. Masih banyak waktu bagi kita. Dan kita jeda dulu untuk bergeser menikmati beberapa materi pesan berikut ini. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya, batuk, ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Temanya cuaca. Ini relevan dengan cuaca Indonesia saat ini. Kebetulan pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, esoknya lagi. Oh, pas matahari berada di tengah-tengah gedung.
yang masih alami, terus adabnya masih dipegang teguh. Saksikan terus Lensa di Jawa Pos TV, independen, respect dan menghibur. Pemirsa, Anda sedang mengikuti program Kajian Kini Jawa Pos TV dan saya Isa Ansari bersama Kiai Haji Farmadi Hashim. Pagi ini setelah salat subuh kita ada di Masjid Sabilun Najah Saud Ratap Gedangan Sidoarjo bersama ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid Sabilun Najah. Dan Yai dan juga ibu-ibu, kita masih ada di program Kajian Kini. Inspirasi. Baik, ya kita lanjut kembali tentang 6 hal aneh tadi ya. Dan satu diantaranya membangun masjid di tempat yang tidak ada orang di situ sholat. Ya. Ini aneh tapi nyata. Tetapi kalau masjid ini kan sangat penting dalam urusan Islam. Sehingga masjid fungsinya tidak hanya untuk sholat, tapi juga macam-macam untuk majelis taklim, untuk anak-anak ngaji dan sebagainya. Maka pada zaman Rasulullah dulu, masjid itu fungsinya bukan hanya sekedar untuk beribadah, fungsinya juga untuk pendidikan. Pendidikan. Sekarang juga iya, taman pendidikan Al-Quran, kajian ibu-ibu ngaji, ada kuliah subuh. Saya kalau kuliah subuh di sini, Ustadz, paling senang karena habis kuliah subuh ada pecel, makan bareng-bareng, apalagi rawon, hafal ya. Jadi kajian kok gajah aja? Gak aja ya. Ya nanti setelah ini juga ada, tenang aja. Alhamdulillah. Maka termasuk kajian kita ini, kajian gini Jawa Pos TV ini di masjid. Kajian kita di masjid. Jadi berbagai macam kajian-kajian pendidikan di masjid ini. Kita menjelaskan toharoh. Bahkan bukan hanya itu. Taman pendidikan yang dikemas di masjid oleh para ustadz dan ustadzah bukan hanya untuk anak-anaknya, bahkan juga untuk bapak dan ibunya, khususnya ibu-ibu yang ngantar anak taman pendidikan Al-Quran. Sekarang sudah mulai tertarik ibu-ibu itu mau ikut ngaji karena sering disalahkan sama anaknya. Karena anaknya pulang ngaji, di saat hanya diajak makan bareng habis sholat isya, si anak baca doa mau makan, Allahumma barik lana fima rozaqtana. Begitu baca, begitu sang anak mau makan menoleh ke kanan, mamanya langsung, mama jaga baca doa. Si anak ngomong, mama kok nggak baca doa? Karena memang mamanya nggak hafal, cuma pinter jawabnya. Doa itu nak untuk anak kecil. Akhirnya lama-kelamaan si mama mulai berpikir, oh iya ya, saya kok disalahkan terus sih sama anak. Akhirnya matur sama guru, ustadz-ustadzahnya. Jadi di sebelah itu ada kajian ngaji Iqra dari awal untuk emak-emak. Jadi ngantarkan anaknya sambil juga ngaji. Itu manfaatkan masjid. Sekarang juga Ustadz ada masjid di tengah kota. Yang masjid di tengah kota itu untuk TK, Taman Kawak-Kawak. Usianya 30 tahun ke atas, bahkan ada yang umur 70 tahun baru belajar Al-Quran. Jadi mereka berangkat ke kantor, sebelum di kantor ngaji dulu lalu berangkat. Pulang dari kantor ngaji dulu di masjid terus pulang. Tuh. Bahkan Rasulullah tempat musyawarah dan curhatnya sahabat di masjid juga. Ada sahabat-sahabat nanya pada Rasulullah di masjid, problematika keluarga di masjid, tentang haid juga nanyanya di masjid, nifas di masjid semua. Bahkan juga tempat akad nikah. Tempat akad nikah itu waj'aluhu fil masajid, kata Rasulullah. Kalau memang memungkinkan, jadikan akad nikah itu tempatnya di masjid. Berkah
Di rumah ya juga berkah. Ini cuma didorong oleh sebuah hadis, waj'aluhu juga fil masajid. Jadikan tempat akad nikah itu juga di masjid. Ingat kata Allah, innama ya'muru masajidallah. Bahwasanya orang yang memakmurkan masjid, termasuk kita, keliling itu ya, kajian-kajian di masjid-masjid itu, ya'muru masajidallah. Siapakah orang yang memakmurkan masjid itu? Siapakah? Man amana billahi wal yaumil akhir. Mereka yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Lalu wa aqamas shalah, yang mendirikan salat. Salatnya zuhur sampai subuh, bukan zuhur asar maghrib enggak kena, subuh enggak kena. Alasannya pulang kantor, Pak. Capek. Macet. Ya. Zuhur asar sholat di kantor, maghrib di jalan, Pak, enggak kena. Tiap hari. Isya sudah nyampe ngantuk. Isya nyampe di rumah ngantuk. Belang maghrib isya bolong. Jebol, subuh begitu mau bangun kok disik. Ya udah, selesai bangun 6:30. Masih ngantuk. Masih ngantuk. 14. Wa aqamas shalah. Lalu wa atas zakah. Wa atas zakah. Mereka yang mengeluarkan zakat. Yang terakhir, walam yahsa illallah. Mereka tidak pernah takut illallah, hanya kepada Allah. Coba bayangkan panjenengan yang amanah billah, yang iman kepada Allah, lalu menunaikan ibadah salat. Panjenengan salat maghrib di rumah sendirian, suami belum datang, anak belum datang, di kamar lampunya dimatikan. Maukah panjenengan sholat maghrib yang lampu dimatikan, yang semula 3 rakaat, salah rakaatin dijadikan rakaat ini? Mau? Atau yang subuh yang mestinya rakaat ini dijadikan 1 rakaat, rakaatan itu? Nggak mungkin ganti. Termasuk dengan meskipun tidak ada orang, panjenengan wudhu misalnya tidak ada orang, sini berfakoh ini nggak mungkin di sini aja. Makanya panjenengan pun di saat datang di masjid mau wudu, ininya kalau memang dicincing ini sampai sini aja, panjenengan masuk ke kamar mandi, lepas bajunya, wudunya biar lengkap. Ma'al mirfaqo ini tadi itu yang pertama. Masjid itu gharib fima baina qaumin la yusalluna fihi. Masjid itu dianggap aneh manakala masjid itu dibangun di salah satu tempat yang tempat itu juga enggak ada yang sholat. Aneh ya? Aneh. Tapi ya ada, nyata namanya. Ya, baik. Untuk berikutnya, hal-hal yang aneh, itu ada 6 hal yang aneh yang dianggap aneh juga. Dan ini sebuah hadis ya, yang kita ambil dari kitab Nasail Ibad, karangan atau yang ditulis oleh Imam Al-Nawawi Al-Bantani. Baik pemirsa, kita jeda sebentar untuk menikmati dulu beberapa tayangan berikut, dan setelah itu kita lanjut kembali program Kajian Kini Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya, batuk, pilek ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Kombinasi propolis dan probiotik serta rempah alami yang terkandung dalam M-Natur dipercaya mampu menjaga daya tahan tubuh dan melindungi kita dari radikal bebas berbahaya. M-Natur Bitter Honey, rajanya madu pahit.
Pemirsa, saya Isa Ansari bersama Kiai Haji Farmadi Hasim masih bersama Anda di program kajian Kini Jawa Pos TV. Dan hari ini kita ada di Masjid Sabilun Najah di kawasan Sawut Ratap Sedati, Sawut Ratap Gedangan, tetangganya Sedati. Kelihatan belum sarapan. Baik. Yeah. Hanya baru ngopi, baru ngopi aja. Baru ngopi. Baik, pemirsa, kita masih ada di program kajian Kini. Inspirasi. Kita lanjut kembali untuk 6 hal yang dianggap aneh tadi. Moga ya. Baik, terima kasih. Berikutnya yang kedua, kata Rasulullah, wal mushafu gharibun. Mushaf Al-Quran. Ada Quran, ada mushaf. Wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi. Mushaf Al-Quran itu dianggap aneh idza kana al-mushafu mawdu'an, manakala mushaf itu diletakkan dalam sebuah rumah yang di rumah itu enggak satu pun mereka yang baca Quran. Di salah satu tempat, yang tempat itu enggak ada orang yang baca Quran. Aneh toh? Saya pernah nyon sewu Ustaz. Yeah. Saya pernah diundang salah satu teman untuk ngaji. Yang koriknya sudah datang, kebetulan handphonenya ketinggalan. Biasanya di handphonenya kan ada Quran. Yeah. Si korik ngomong, Pak, bisa pinjam Qurannya karena nggak hafal Quran. Mumet bu, mumet saya sampai gini. Saking lamanya nyari Quran nggak ada. Pak, ono Quran apa enggak? Ada Pak? Enggak. Kalau enggak ada, handphone saya ada. Iya Pak, enggak ada. Aneh kan? Dalam sebuah rumahnya besar, ada acara khitanan putranya, tapi di rumah itu enggak ada Quran. Terus ngomong, kalau enggak ada handphone saya ini ada Qurannya. Saya akhirnya ngomong ke kau, wis kulallah wahad gak apa-apa Ustaz. Quran. Tapi yang aneh juga, Al-Quran itu sekarang yang lagi ngetren hanya sekedar untuk mas kawin. Seperangkat alat sholat. Mohon maaf, di saat saya menjadi kepala KUA, kalau ada calon manten datang di depan saya, lalu saya nanya, mas kawinnya apa mbak? Mas kawinnya apa mas? Kalau menjawab Al-Quran dan seperangkat alat sholat, pasti saya tes. Sudah bisa baca Al-Quran? Belum Pak. Bisanya hanya kul huwallahu ahad. Kok gitu? Hanya kalau malam Jumat ikut tahlilan. Paling hafal. Robah. Nah, seperangkat alat sholat panjenengan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh lengkap kadang Pak. Yang banyak bolong maghrib, isya Pak. Jelas itu kata. Robah. Saya nggak mau. Kenapa? Saya khawatir begitu selesai akad nikah, Al-Quran dan seperangkat alat sholat hanya ditaruh di perpustakaan pribadi dan ngomong sama anaknya, nah Al-Quran dan mas kawin, Al-Quran dan seperangkat alat sholat mas kawin papa mama. Gak bisa. Saya nggak mau. Coba dicek. Buku nikah yang ada tanda tangan saya di Surabaya, mas kawinnya kalau Al-Quran dan seperangkat alat salat sudah saya tes. Paling tidak bisa lah baca Al-Quran. Urusan makharijul huruf nanti kita perbaiki sambil berjalan. Itu pun. Jadi gharib. Atau mungkin ada Al-Quran tapi nggak bisa baca. Ustaz pengen tahu rumah saya. Oh gede. Oh Qurannya kok banyak. Kayak perpustakaan Al-Quran. Iya Ustaz, tapi jangan bilang Ustaz, saya nggak bisa baca Quran. Lah kan nemen tuh. Betul. Jadi Al-Quran hanya sekedar hiasan saja. Hiasan. Makanya bukan, masih mulus. Qurannya kok bagus-bagus. Nggak pernah dibuka. Menandakan Quran itu nggak pernah dibuka. Maka yang semacam itu aneh tapi nyata. Ada Al-Quran. Maka kalau datang ke rumah, Qurannya sudah agak kusut, berarti sering dibaca. Kalau asli masih kinyis-kinyis, alamat Quran itu nggak pernah dibuka. Itu yang kedua.
Yang ketiga, wal Qur'an. Tadi mushaf, ini tak jelaskan dulu. Apa sih Ustaz perbedaannya Al-Quran dengan mushaf? Al-Quran itu ialah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diwahyukan oleh Allah lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah. Turunnya Al-Quran itu berdasarkan kasus. Misalnya begini, kasus. Ada orang perempuan datang pada Rasulullah. Orang perempuan itu nanya pada Rasulullah tentang haid. Ya Rasul, saya sekarang lagi haid, bla bla bla. Bagaimana orang haid itu? Rasulullah nggak bisa jawab. Allah yang jawab lewat malaikat Jibril. Kul, jawab Muhammad. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Yas'alunaka anil mahid. Mereka sahabat-sahabat perempuan itu Muhammad bertanya kepada engkau tentang haid. Jawab Muhammad, fa'tasilun nisa, hindari orang perempuan, para istri itu fil mahid, di saat haid. Artinya jangan berhubungan suami istri di saat istri itu lagi haid. Pertanyaan berikutnya muncul, ya Rasul, saya sudah bersih, mampet ya? Iya tak? Benar tak? Saya sudah bersih ya Rasul, saya sudah mampet ya Rasul. Apakah bisa hubungan suami istri sementara suami sudah seminggu nggak pulang baru datang? Oh, kata Rasulullah, jangan, itu belum suci. Mandi dulu. Mandi apa? Junub. Mandi junub, mandi besar kata orang sekarang. Maka kendati pun panjenengan sudah mampet, panjenengan sudah bersih bunda-bunda solihah, tapi panjenengan belum mandi besar, belum mandi junub, maka panjenengan posisinya masih belum suci. Masih kotor ini. Karena belum mandi besar. Apakah ada yang begitu? Ya ono. Tapi nggak di sini. Oh bukan. Bukan, di tempat lain. Kalau di tempat sini insya Allah tidak ada bedanya. Kok Ibu itu harus mandi dulu. Meskipun suami kita datang sebulan tugas luar misalnya, datang baru bersih. Bersih bukan suci loh ya, baru bersih. Baru bersih. Si suami ngomong, "Ma, sebulan baru datang, bentar dulu, mandi dulu." Karena posisinya panjenengan belum suci tapi bersih. Ada biasanya suci, baju saya ini bersih tapi nggak suci karena kena pipisnya cucu saya, nggak bisa untuk sholat. Ini bersih ya suci, aman, tohirun mutahhir, suci tapi bisa untuk sholat. Kotor Pak tapi suci, nggak apa-apa untuk sholat. Kotor hanya kotor tapi suci. Tapi yo nemen menghadap Allah kok ngono. Jadi kita kembali jeda bentar nggih. Dan pemirsa, Anda masih mengikuti program kajian kini di Jawa Pos TV, dan saat lagi kami akan melanjutkan tema ini setelah pesan-pesan berikut ini. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya, batuk, pilek ringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Asam urat, rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, saraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Update makan wena,
hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Temani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Saksikan terus update Makan Wena. Lola. Pemirsa dan juga ibu-ibu di Masjid Taklim, Masjid apa ini? Sabilun Najah. Saya kira lupa. Kita masih ada di Masjid Sabilun Najah, kawasan Saut Ratap, Gedangan Sidoarjo. Dan kita masih ada di program Kajian Kini. Inspirasi. Baik, kita lanjutkan ya tentang 6 hal yang dianggap aneh tadi. Berikutnya, sudah nomor berapa tadi? 2 ya? Lupa saya. Ya. Iya 2 ya. Iya 2. Quran ketiga. Quran. Mushaf sekarang. Mushaf. Tadi Quran. Mushaf itu hal yang di dalamnya ada tulisan Al-Quran, kendati pun tulisan sedikit kertas ada tulisan mushaf. Itu tulisan Al-Quran. Namanya mushaf. Kalau Quran itu utuh. Ya. Itu Quran. Berikutnya wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasiki. Al-Qur'an itu dianggap aneh idza kana mahfud fi jawfil fasik. Manakala ada di fi qalbi man i'taqadahu wa syahadahu wa lam ya'mal bima fi. Ada di orang yang orang itu orang fasik, orang munafik. Ngomongnya A tapi yang dikerjakan B. Aneh toh. Al-Quran ya dibaca, sholat ya dilaksanakan, ngomongnya A yang dikerjakan B. Itu namanya Al-Quran mahfud, dipegang fi jawfil fasik, ada orang fasik, fi qalbi man, di hatinya orang, i'taqadahu wa syahadatu wa lam ya'mal bima fihi. Apa yang ia baca, apa yang ia sampaikan juga tidak dilaksanakan. Itu aneh. Ini kata Quran kok. Quran, ini Quran. Iya, tapi nyatanya tidak dikerjakan, hanya disampaikan ini Quran. Sehingga kabura maqtan indallahi, maka dosa besar bagi mereka yang tidak melakukan menyampaikan tapi tidak dikerjakan. Betul. Indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu. Berikutnya yang keempat, kata Rasulullah Muhammad SAW, wal mar'atul muslimatus salihah gharibatun fi yadi rajulid dhalim. Wal mar'atu al muslimatus salihah, orang perempuan muslimah. Ada perempuan muslimah, ada yang enggak muslim kan ya? Yeah. Muslimah as-salihah, ada perempuan muslim yang salihah. Salihah itu artinya al-muti'atu lillah, tunduk patuh kepada Allah, walir rasuli, tunduk patuh kepada Rasul, al-muhsinati lil umur, seluruh perintahnya dikerjakan dan menjauhi apa yang dilarang. Itu dianggap aneh, gharibun fi yadi rajulin dolimin, di bawah naungan orang laki yang dolim. Jadi makanya Bun, untuk menjodohkan seorang anak, cari menantu kapopo suge kok. Kapopo pekerjaannya api. Yeah. Kapopo nak kapopo. Kok dhisik menjadi punya anak itu Bun, nantinya si anak itu adalah pelanjut sujud kita kepada Allah, ya kan?
pelanjut sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala, ada yang mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak-anak yang di Taman Pendidikan Al-Qur'an meskipun bacaannya belum seberapa cetoh, Rabbighfirli waliwalidayya, ya kan? Doanya kan Rabbighfirli ya Allah, ighfirli ampuni saya ya Allah, kasihani saya ya Allah, Rabbighfirli waliwalidayya, termasuk ya Allah bapak dan ibu saya. Nah, kalau mereka anak kecil yang tidak punya dosa lalu berdoa untuk bapak dan ibunya, apa iya doanya tidak dikabul oleh Allah, tidak diterima oleh Allah? Sekarang karena kebetulan anaknya nggak bisa baca Al-Quran, bapak dan ibunya wafat, sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, kerjanya di kota, Idul Fitri datang nggak baca Yasin, Yasinnya hanya HP yang muni di kuburannya. Bun? HP-nya bunyi Yasin wal Qur'anil Hakim, itu HP-nya. Kok enak suaranya. Anaknya itu baru datang dari Jakarta, ternyata dibuka handphonenya yang enak. Maka bun, amatlah merugi di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala punya anak yang enggak bisa berdoa, sehingga waladin salihin yad'ulah, anak yang salih yang mau mendoakan pada bapak dan ibunya di saat wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ruwet itu, mohon maaf, saya datang di tahlilan di salah satu tetangga, misalnya orang yang wafat, semua ikut baca Yasin, tahlil, anaknya rokokan di pojok. Apa enggak nangis orang tuanya? Apa enggak nangis orang tuanya? Semua orang datang tahlilan di rumah ini, baca doa, baca Yasin, anaknya rokokan di depan. Apa enggak menangis orang tua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sementara tetangganya bacakan Yasin, bacakan doa, anaknya tidak. Inilah Pak yang ditunggu, waladin salihin yad'ulah, anak yang salih yang mau mendoakan kepada bapak dan ibunya di saat bapak ibunya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Maka ada seorang anak yang menuntut keadilan kepada orang tua. Di saat orang tuanya sudah mau masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala, sang anak mau dilemparkan ke jurang api neraka oleh Allah karena enggak pernah sholat, enggak pernah sujud, enggak pernah baca Al-Qur'an semuanya. Sang anak menuntut keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya tidak kenal sholat ya Allah. Wajah saya belum pernah tersentuh oleh wudu ya Allah. Bukan karena saya pribadi ya Allah, melainkan bapak dan ibu saya belum pernah mengajarkan saya. Kalau terpaksa saya dilemparkan ke jurang api neraka selama 1000 tahun ya Allah, maka atihim di'faini minal adab, lemparkan bapak dan ibu saya ya Allah di'faini 2 kali lipat. Kalau saya 1000, bapak dan ibu saya 2000, lemparkan ke jurang api neraka. Permintaan anak kepada Allah. Dan itu bermula dari jodoh yang tidak dipilih tadi, solih. Apa pekerjaannya api. Nah, itu apa? Mobilnya bagus. Mobilnya bagus. Jabatannya tinggi. Ini menggoda semua ya. Menggoda semua. Oke, kita lanjut kembali untuk menikmati dulu beberapa pesan berikut. Yang ngopi silakan, yang ngeteh monggo. Dan kita akan kembali hadir untuk melanjutkan tema kita di program kajian kini Jawa Post TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, ringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
di Jawa Pos TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Presiden Joko Widodo memberikan bonus kepada seluruh atlet dan pelatih yang ikut serta pada Olimpiade Paris 2024. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Pemirsa, alhamdulillah sampai sekarang saya Isa Ansori masih bersama Kiai Haji Farmadi Hashim dan juga ibu-ibu di Masjid Sabilun Najah, Saut Ratap, Gedangan, Sidoarjo, dan kita masih ada di program Kajian Kini. Inspirasi. Baik, ibu-ibu dan juga Yai, kita lanjutkan kembali ya tema kita tentang 6 hal yang dianggap aneh. Moga ya. Tapi ada juga Bunda, seorang anak yang saat mau dilemparkan ke jurang api neraka, dimasukkan ke surga oleh Allah, sang anak tidak mau. Sang anak itu dengan amal solehnya, bla bla bla, dengan Rahman dan Rahim Allah, mau dimasukkan ke surga Allah, enggak mau. Tidak ya Allah, saya enggak mau masuk ke surgamu. Kenapa? Kata Allah, karena bapak dan ibu saya tidak ada di sana. Sementara bapak dan ibunya sudah mau dilemparkan oleh Allah ke jurang api neraka. Tapi dengan Rahman dan Rahim Allah, keadilan Allah, permintaan anak yang salihah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya mau dimasukkan ke surgamu ya Allah, tapi dengan catatan bapak dan ibu saya masukkan juga ke surgamu. Baik, kata Allah, karena atas permintaanmu. Punya anak yang salih dan salihah. Kalau bukan salih dan salihah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bunyi salihah. Karena dari muslim yang salihah tadi itu, muslimah yang salihah tadi itu akan lahir anak yang salih dan salih. Minimal mereka umat muslim, bunda-bunda muslimah itu salihah tadi itu di saat mau, mohon maaf, tidak pernah melaksanakan hubungan suami istri, paling tidak ya baca doa. Minimal bismillah. Minimal bismillah tok lah di sana. Alas ayo ta bismillah. Sawen. Nah, Anda ada doa. Kenapa? Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jannibna syaitan, jauhkan kami ya Allah dari setan. Wa jannibis syaitan, dan jauhkan semua ya Allah setan itu ma terhadap anak yang kau rizkikan kepada saya. Kalau enggak baca doa, setan nimbrung. Ini pendidikan dalam Islam. Paling tidak kalau dianggap baca ini terlalu panjang, ya bismillahirrahmanirrahim. Doa. Ibu. Jadi ada doa dari Rasulullah Muhammad SAW bagi suami istri yang, mohon maaf, yang melaksanakan hubungan suami istri yang klimaks. Doa yang dibaca adalah Allahumma ja'al nutfatana hadihi durriyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan kepada saya nutfah ini ya Allah, anak yang salih dan salihah. Kober apa enggak, wallahu a'lam bishawab. Ibu nggih, itu yang kelima ya. Keempat atau lima ya? Yang kelima. Yang keempat, yang kelima, warrajulul muslimus salih gharibun fi yadim ra'atin radiyah. Radiyah. Jadi orang laki yang saleh, orang laki muslim yang saleh, orang laki muslim yang saleh
Gharib dianggap aneh manakala fi yadin imra'atin, istrinya berakhlak jelek. Ini kebalikannya dengan yang tadi. Idza kana fi mu'asyaratin imra'atin. Jadi yang perempuannya itu berakhlakul madzmumah. Maka bun, kan begini. Salah satu di antara ciri suami yang soleh. Saya tidak ngomong istri solihah. Karena berbagai macam pengajian itu adalah istri solihah. Sekarang yang laki hanya 2. Saya ngomong suami soleh. Mudah-mudahan yang hadir tidak ada yang bernama ibu soleh. Gak ada kan ya? Gak ada. Ya meskipun ada gak usah ngomong gitu aja. Ciri suami yang soleh pun kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suami yang soleh itu ialah kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 5. Jadi salah satu di antaranya ialah kalau engkau suami yang soleh, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakai baju baru, antaksuha ida kasyauta, engkau pakai baju baru, ingat di rumah ada anak, ada istri juga butuh baju baru. Jangan hanya yang penting saya pakai baju baru, urusan anak dan istri nanti dulu. Itu kata Rasulullah bukan ciri suami yang salih. Antut imaha ida ta'inta, kalau saya suami makan, maka ingat di rumah ada anak dan istri juga butuh makan. Kalau yang penting suami makan, tidak berpikir anak dan istri yang di rumah, maka kata Rasulullah bukan ciri suami yang solih. Pertanyaannya ialah, bun, kalau suami tanggal muda gajian, kira-kira gajian itu dipegang istri semua apa suami semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kan istri semua. Saya ulang dulu, dipegang suami semua atau dipegang istri semua? Tidak boleh keluar. Kalau sudah begini nggak akan keluar. Teganya. Ya tega, benar-benar tega itu ya. Allahu Akbar. 50 orang ini saya nanya sepakat dipegang istri, gitu ya. Dipegang. Makanya saya itu tidak mau cari istri yang pintar cari uang. Jangan. Iya. Di dompet dicari, di dompet dicari ketemu gitu ya. Dicari semua. Di sepatu dicari ketemu. Baik. Jadi kita jeda dulu ya sebentar ya. Dan kita masih menyisakan satu segmen lagi pemirsa, dan Anda jangan kemana-mana, kita akan kembali hadir sesaat lagi. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan menggunakan teknologi nano yang merupakan partikel yang mampu merubah herbal menjadi ribuan kali lebih kecil sehingga dapat lebih cepat diserap oleh tubuh. Visospek, mata sehat, jernih melihat.
Pemirsa, alhamdulillah sampai sekarang Anda masih tetap bersama kami di program Kajian Kini Jawa Pos TV yang hadir setiap hari Ahad dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai menjelang pukul 6. Dan saya Isa Ansari masih bersama Kiai Haji Farmadi Hashim dari kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Dan kita masih ada di Masjid Sabilun Najah, Saud Ratap Gedangan Sidoarjo bersama ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Sabilun Najah. Dan sekali lagi kita masih ada di program Kajian Kini. Inspirasi. Baik, Yai, tinggal satu ini ya, satu hal yang aneh yang belum kita singgah. Cuma begini, 50 jamaah ini bunda-bunda solihah ditanya 3 kali sepakat dipegang istri semua. Gak apa-apa, tapi ada penelitian. Kalau gaji itu dipegang istri semua, ada 5 penyakit muncul pada diri suami. Kenapa ya? Tapi saya tidak akan menjelaskan semuanya 5 karena waktu ya. Ya, salah satunya suami itu tidak jujur. Karena sudah dipegang semua. Akhirnya gajinya sudah jelas, misalnya 10 juta, ngomong sama istrinya 7, 6 atau 9,5 juta Mas. Jadi ditaruh di mana yang 500? Pengalaman. Begitu Pak Farmadi berangkat ke kantor, ada tetangga wafat, Pak RT datang, Bu Farmadi, boleh nggak pinjam kopiah Pak Farmadi? Itu Bu. Begitu, boleh kopiah aja. Begitu suami saya datang di rumah, suami istri ngomong, Mas, kopiahnya dipinjam Pak RT. Ngamuk, bukan karena kopiah dipinjam. Salah satu lagi 17 Agustus ini kemarin, kalau ada RT RW panitia bawa map ke rumah jenengan, ngapain? Sumbangan kan? Karena suami nggak pegang duit, punya anak kecil ngomong, ngomong sama Pak RT, Pak RW, Pak Isa Ansori panitia, ngomong Papa gak ono. Keluar anak kecil, Pak RT, Pak RW, Bapak di dalam, suruh ngomong gak ono. Kasihan kan suaminya? Kasihan, cukup 3 saja, nggak sampai terakhir. Jadi biasanya pulang kantor itu jam 4, ini jam 11 pulang, sepeda motor dituntun karena gembos. Ditanya, kenapa Ustadz Isa kok nuntun sepeda motor? Olahraga Ustadz. Jam 11 kok olahraga. Waduh, kok meringet semua. Sepeda motor gembos, duit nggak ada, di depan dipegang istri. Nah, kalau suami sudah model kayak gini terus, insya Allah suaminya cepat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok disik Bu, stroke dulu. Baik, yang ke-6. Kameramen kita ketawa-tawa. Kok langsung mati, stroke dulu. Ini saya ngomong baru 3, yang 2 nanti tuh karena waktu. Yang ke-6, yang terakhir, aneh tapi nyata tadi itu ya. Wal alimu gharibun, harus pakai kacamata karena faktor U. Faktor U, uang. Wal alimu gharibun baina qaumin la yastami'una ilaihi. Jadi orang yang alim, orang yang pandai itu dianggap aneh ngumpul bareng baina qaumin la yastami'una fihi. Ucapannya apapun apa yang disampaikan enggak pernah diikuti. Jangan bapak biarin aja. Aneh. Makanya Rasulullah berdakwah itu Rasulullah berdakwah menyebarkan kalimat tauhid di tengah-tengah orang kafir Quraisy
tepatnya di Taif, Rasulullah begini, ayyuhal Quraisy fa'alamu annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai orang Quraisy, ketahuilah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Berbagai macam rintangan dan hambatan yang dihadapi oleh Rasulullah. Rasulullah dikatakan sinting, Rasulullah dikatakan gila, Rasulullah dilempari kotoran anjing, tepatnya di Taif. Sampai malaikat matur pada Rasulullah, ya Rasul, saya tidak ikhlas melihat engkau dipermalukan semacam ini. Izinkan saya memohon, meminta, berdoa kepada Allah. Orang kafir saat itu biar dimusnahkan seketika oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Jangan. Bahkan yang keluar dari bibir Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Selamatkan mereka ya Allah, selamatkan mereka ya Allah, karena mereka tidak tahu bahwasanya Muhammad ini adalah Rasulullah. Seandainya mereka tahu Muhammad ini adalah Rasulullah, mereka tidak mengatakan Muhammad sinting, Muhammad gila, karena mereka nggak paham. Jadi doakan mereka, bukan awas konyol. Jadi didoakan. Karena Rasulullah didoakan. Rasulullah mendoakan. Jadi pernah Rasulullah tiap kali ke masjid fi zuqaqil Madinah, di pojokan masjid di Madinah, di pasar mau nyampe ke masjid itu ada orang buta, tua, non muslim. Buta, tua, non muslim. Tiap kali Rasulullah berangkat ke masjid, Rasulullah pasti bawa nasi bungkus, sak sendoknya. Rasulullah mampir, disuapin oleh Rasulullah. Sambil disuapi, yang buta, tua, non muslim tadi itu ngomong, jangan ikuti agama Muhammad. Padahal yang nyuapi Rasulullah. Jangan ikuti agama Muhammad. Muhammad tukang sihir, Muhammad tukang ngibul, jangan ngibuli. Ya tetap nggak ngomong Rasulullah, disuapi. Tiap hari, satu saat Rasulullah sudah wafat. Setelah sudah wafat, istri Rasulullah menyampaikan ada satu kegiatan Rasulullah rutin, belum ada yang menggantikan. Siapa? Kata Sayyidina Ali. Saya yang akan menggantikan. Kata Abu Bakar, saya yang akan menggantikan. Jadi begitu disampaikan, di pojokan sana Zuqaqil Madinah ada orang tua buta. Itu Rasulullah biasanya tiap kali ke masjid bawa nasi. Berangkatlah Abu Bakar, Sayyidina Ali. Begitu disuapin Abu Bakar, langsung ngomong yang buta, siapa ini? Saya yang biasa nyuapin engkau. Enggak seperti biasanya. Tidak seperti biasanya. Tanganmu kaku, cara memegang juga kaku. Bukan. Saya bukan. Akhirnya ngomong, iya, orang yang tiap kali kau umpat, tiap kali kau marahi, yang tiap hari engkau nyuapi, engkau itu 3 hari kemarin sudah wafat menghadap Allah. Itulah yang namanya Muhammad. Si buta tadi menangis dan menangis, lalu ngomong, ajari aku membaca 2 kalimat syahadat. Subhanallah. Yai, karena waktunya sudah habis. Mohon maaf ya. Tapi sudah cukup jelas ya, 6 hal yang dianggap aneh tadi, mudah-mudahan bermanfaat, tambah ilmu kita kembali ya. Matur nuwun untuk kajiannya. Ibu-ibu matur nuwun semuanya. Kita sudah berakhir untuk program kajian Kini Jawab Pos TV. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda yang sudah bergabung bersama kami. Saya Isa Ansari bersama Kiai Haji Farmadi Hasim harus pamit undur dari hadapan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.